Halo semuanya, bertemu lagi bersama kami di channel Alam Selaras. Baik, sesuai dengan apa yang saya sampaikan di video kita sebelumnya ya, bahwa beberapa hari kemudian kita akan mengunjungi Alas Roban ya. Nah, namun sebelum kita ke situ, kita putuskan untuk mengunjungi salah satu tempat yang diyakini sebagai tempat penyucian sebelum menuju ke Alas Roban. Nah, namanya Sendang Sakura. Sendang ini adalah sendang yang mungkin cukup terkenal di kalangan para spiritualis karena banyak sekali tokoh-tokoh atau ahli spiritual itu mengambil air dari sendang ini. Seperti apa Sendang Sakura tersebut? Di kesempatan kali ini mari kita jelajahi sendang yang diyakini sebagai salah satu sendang keramat yang diyakini punya energi ya, punya energi spiritual ketika kita mengambil airnya. Oke, kita lihat-lihat dulu keberadaan Sendang Sakura tersebut. Oke, sebelumnya ini ada tulisan gede Sendang Keramat Sakura. Nah, kalau diambil dari namanya ya, nama Sakura ini, Sakura kalau dalam bahasa Arab berarti orang yang banyak bersyukurnya ya. Nah, mungkin pada mulanya kenapa sendang ini dinamakan Sendang Sakura, karena warga sekitar sini bersyukur dan bahagia sekali karena di sini terdapat sumber mata air yang mata airnya bisa dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Nah, sumber mata air yang ada di sendang ini berasal dari pohon yang ada di belakang saya ini. Nah, ini adalah pohon beringin. Nah, pohon beringin ini sebagai penyuplai air yang ada di Sendang Keramat ini. Dan pastinya selama di situ ada istilah keramat ya. Ada istilah keramat, kesan pohon beringin yang ada di belakang saya ini kesannya adalah mistis atau menyeramkan ya. Ya, itu muncul dari berbagai persepsi masyarakat ataupun keyakinan mereka yang meyakini bahwa tempat ini menyimpan energi gaib yang sangat besar. Coba sekarang kita sebelum masuk ke sendangnya, kita keliling dulu, terutama kita mengelilingi pohon yang menjadi sumber mata air yang ada di Sendang Keramat ini. Nah, ini gede sekali ya, ini mungkin usianya sudah ratusan tahun. Pohon bisa dilihat usianya ya, itu dari berapa besar ukurannya ya. Ini ukurannya sudah besar sekali, ini sudah dipastikan usianya juga udah sangat lama. Nah, mata air yang ada di sendang ini berasal dari pohon besar ini ya. Ini secara ilmu alam atau lebih tepatnya geologi. Jadi karena pohon beringin ini menyimpan cadangan-cadangan air yang ada di dalam tanah. Jadi pohon ini sangat baik sekali dalam upaya menyimpan cadangan air, terutama di dalam tanah yang nantinya akar ini bisa menjangkau sampai sungai bawah tanah. Nah, jadi mata air ini mungkin salah satu airnya, maksudnya adalah air yang dijangkau sama akar pohon ini yang berada di dalam tanah atau sungai bawah tanah. Oke, kita kembali lagi ke hal yang sangat kental dengan persepsi masyarakat sekitar sini ya. Nah, berdasarkan dari beberapa penuturan masyarakat sini sih yang saya pernah interview ya. Jadi sendang ini tergantung dari siapa yang meyakini. Kalau masyarakat sekitar sini hanya memanfaatkan airnya untuk kebutuhan mereka seperti masak, mencuci, mandi. Nah, tapi dari luar
desa sini, desa Sentul, banyak sekali orang-orang yang mungkin punya kepercayaan bahwa mengambil air di sini itu karena kebutuhan tertentu ya, kebutuhan ritual, kebutuhan penyucian, dan kebutuhan spiritual. Banyak sekali orang-orang yang datang dari luar desa sini hanya sekedar untuk mengambil air yang diyakini punya nilai keramat atau punya energi keramat di sini. Nah, seperti ada ya di sebelah sana juga ada yang mungkin bawa galon karena mungkin mau mengambil air dari sini. Oke, sekarang coba kita masuk, kita lihat bagian dalam dari sendang tersebut. Bisa dilihat airnya udah pasti jernih ya, karena berasal dari dalam tanah. Air kalau asalnya langsung dari dalam tanah itu udah pasti bersih karena belum tercemar atau terkontaminasi. Oke, sambil saya mau ritual dulu sebentar ya. Ini kalau ritual saya itu sesuai dengan syariat Nabi ya, syariat Islam, yaitu berwudu dulu dengan menggunakan air keramat yang ada di sendang keramat Sakura. Sebenarnya. Ya, segar sekali ya, karena airnya itu jernih dan ini bisa langsung diminum ya. Ini tanpa khawatir ada mikroba-mikroba yang berbahaya, karena ini udah jaminan bersih dan higienis. Nah, istilah keramat itu muncul karena apa ya, anggapan dari masing-masing individu atau bahkan kelompok masyarakat yang menganggap bahwa tempat ini adalah tempat mulia, karena keramat itu sendiri artinya mulia atau karomah ya. Nah, mungkin pada awalnya masyarakat sini memuliakan tempat ini dengan cara menjaga ya kan, menjaga, merawat, bahkan melestarikan, karena diyakini adalah tempat yang baik, maka disebutlah tempat mulia atau keramat. Namun sangat disayangkan, tempat yang baik ini, tempat yang keramat ini dipenuhi dengan aktivitas masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Banyak sampah berserakan di sini. Ya, ini sangat disayangkan sekali, karena tempat keramat ini jadi terlihat kotor ya. Ini sebenarnya harus ada kesadaran dari masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan di tempat yang diyakini sebagai tempat keramat ya. Karena walau bagaimanapun kita dilarang mengotori lingkungan, maksudnya ya, apalagi di tempat yang diyakini sebagai tempat keramat. Di tempat yang umum seperti biasanya saja kita sangat dilarang, dan ini sangat disayangkan sekali, karena tidak ada upaya dari mungkin pihak untuk membuat tempat ini menjadi indah dan bersih. Nah, ini adalah sisi lain dari sendang keramat ini. Di sini ada 3 pancuran ya, dan ini kayaknya lebih bagus sekali. Di sebelah sini ada 3 pancuran, di sini ada 1 pancuran. Ini perlu teman-teman ketahui ya, bahwa air di sini tidak pernah kering. Jadi sumber mata air di sini itu airnya memancar terus, bahkan sampai di sela-sela batuan yang ada di dasar lantai dari sendang ini. Ini salah satu dari wujud cinta kasih Allah, Tuhan semesta alam, dalam rangka mencukupi kebutuhan manusia selaku hambanya. Jadi Allah akan cukupi terus kebutuhan hambanya. Salah satunya adalah kebutuhan paling pokok dalam menunjang atau menopang kehidupan seluruh makhluknya yang ada di bumi ini, yaitu air.
Oke. Nah, fokus utama pembahasan kita di momen ini adalah air ya. Karena apa? Ini adalah sendang pasti didominasi dengan adanya air. Barusan saya sampaikan sedikit tentang salah satu wujud maksudnya cara Allah memuliakan hambanya adalah dengan cara mencukupi kebutuhannya dengan air. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa kehidupan itu asalnya dari air. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala taqilun. Jadi kami Allah menciptakan segala sesuatu yang hidup itu dari air. Makanya di alam semesta ini, selama di situ ada air, di situ terdapat kehidupan. Selama di situ tidak ditemukan air, maka tidak ditemukan kehidupan di situ. Dalam ilmu alam kita mengetahui planet-planet yang mengelilingi matahari dalam tata surya itu hanya bumi satu-satunya planet yang ditemukan air, dan di bumi jugalah yang ditemukan kehidupan. Pesan dari kami bahwa kehidupan yang ada di alam ini berasal dari air. Nah, salah satunya yang sudah kita tadi bahas ya, yang ada di Sendang Keramat Sakura ini. Nah, ini didominasi air, dan air menjadi energi penopang seluruh kehidupan yang ada di alam semesta ini. Nah, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bisa merasakan jernihnya air yang ada di Sendang ini, dan marilah kita sebagai khalifah di muka bumi ini untuk senantiasa menjaga, merawat, dan melestarikan alam semesta ini agar alam tetap selaras.